diintipin tuh sama muridnya dengan sama temennya, diintipin dari mulai masuk kamar itu Imam Syafi'i berbaring terus. Ya tengah malam agak bangun, sepertiga malam agak bangun juga, sepertiga malam agak bangun juga, terus sampai menjelang subuh baru bangun, baru mudah subuh. Akhirnya pagi-pagi ketemu dia ketemu, tanya, saya katanya kalau kamu qiyamul lail itu hari tengah malam, tapi dari tadi malam saya intipin itu kamu nggak bangun gitu, berbaring terus, kajian terus sampai menjelang subuh baru bangun. Apa kata Imam Syafi'i? Dalam berbaringku terpecahkan 40 masalah agama. Di dalam berbaring itu yang dia intipin lagi berbaring aja gitu, bukan tidur, berbaring aja, terpecahkan 40 masalah agama yang akan aku tuangkan. Masya Allah. 40 ke satu aja diundek. 40 agama itu dia pikirin umat, dia bikin bagaimana masalahnya. Kayak dulu Maruf Ma'fur Kiai Syafi'i Azami pernah ditanya, dia kan rokoknya kuat banget, rokok nggak mati-mati, alim merokok. Beliau katakan sejak muda, kalau taklim itu sejak muda itu namanya merokok udah nggak lepas sama dia. Rokoknya itu saya ingat 555, tahu beli ada tuh nggak gitu? Ini mereka 555 gitu. Iya, belum ada. Itu saya tahu pas dia buka ngambil apa, Masya Allah itu berpak-pak itu kan rokok. Ya kalau pernah beli orang sudah datang itu sebupet gitu nih di kitab, pas dia mengambil apa dia Pak itu ngambil rokok ngambil stok gitu, Masya Allah itu kapan habisnya gitu. Akhirnya dia cerita karena orang murid Jawa dulu aneh, dia bilang dulu itu orang haji masih muda sampai nanti kalau ngajar itu kalau yang nggak merokok itu nggak kuat katanya, ngantuk, perasaan capek. Tapi kalau merokok, nah kalau udah pulang nih, itu kalau belum megang sebatang dua batang belum bisa tidur. Kenapa? Bukannya nggak mau tidur, tapi ini lagi habis taklim itu katanya ada masalah-masalah yang belum dijawab. Itu dia catat. Nah, sambil menyelesaikan masalah itu udah tuh dia ngambil kitab itu sambil ngerokok. Kalau nggak begitu udah langsung tidur gitu. Tuh pakai aneh ngerokok juga ada faedahnya. Iya ini begitu ya. Ini merokok ada faedahnya. Ya dia bilang katanya kalau aneh nggak merokok tuh udah ya lemes udah capek. Tapi kalau merokok kita sampai pagi ini kuat. Ternyata banyak kiai-kiai kayak gitu. Makanya yang namanya MUI, yang namanya Muhammadiyah sudah mengharapkan, tapi MU nggak berani. Kalau dia haramin, belum mikir itu udah gitu ulama itu paling banyak rokok. Masya Allah kalau lagi bahasa saya ulama kayak gitu, ruang ber-AC habis sekarang kebakaran. Ya, kayak ruangan ber-AC begini, wah udah ada haram-haram, udah terus saya gitu kan. Nah itulah Imam Syafi'i istilahnya dalam berbaringnya dia pikirkan. Nah, makanya ada masalah pun, memang ada masalah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, fa inna siyal julusa min rak'ati saniyati fa dzakara fi irtifai wa qabla intisabi fa innahu yarju ila julusi summa yabni ala salatihi. Maka jikalau lupa duduk pada rakaat yang kedua, pada irtifahi dan diingat pada irtifa wa qabla intisab. Nah, ini ada dua bahasan. Ada irtifa, ada intisab. Kalau irtifa itu udah bangun mau berdiri, tapi kalau intisab udah berdiri tegak, nama intisab. Jadi kalau irtifa dia udah apa? Udah bangun berdiri. Tapi bulan intisab itu koma wartafa, dia berdiri udah tegak, itu namanya intisab. Bahkan pada redaksi mengatakan adalah udah apa? Udah hitungan masuk tidak. Kalau dia masih irtifa saja, irtifa itu dia udah baru berdiri saja. Kalau tadi kan istilahnya yastawiyah, apa? Lempeng. Nah sekarang ada istilah intisab. Jadi kalau dalam bahasa ini bahasa fikihnya harus benar-benar tahu seluk-beluknya. Kenapa? Karena kalau kata
irtifa sama intisab diartikan berdiri, sama-sama berdiri. Tapi kalau intisab berdirinya itu udah qama, kalau kata di dalam itu qama wartafa, dia berdiri udah lempeng, itu namanya intisab. Kalau baru irtifa dia udah bangun. Nah, fa innahu yarju ila julus, maka dia boleh kembali duduk sumayab ala salatihi, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Tapi wa in dzakara ba'da i'tidali fa innahu yamdi, kalau dia ingatnya udah i'tidal. Nah, ini i'tidal nih. Berarti dia udah masuk apa? Udah lempeng, udah dihitung. Jadi kalau mau ngitung i'tidal lalu dia harus tumakninah, berarti harus apa? Lempeng dulu baru dihitung tumakninah. Kalau dia masih pupuk, belum dihitung i'tidal, belum dihitung tumakninah, maka belum sah. Karena yang namanya tumakninah termasuk rukun. Hati-hati. Nah, kalau sembahyang kita ketika i'tidal harus ada tumakninahnya. Itu rukun tumakninah dalam i'tidal itu. Kalau perhatikan kadang-kadang kita lupa tangan masih goyang-goyang aja begini kita. Ya mau ke depan mau ke belakang goyang-goyang aja. Itu belum boleh turun untuk sujud sebelum dia diam tumakninah. Kadang-kadang gitu kan. Pas masih goyang-goyang aja. Dia turun. Belum boleh dia turun. Kenapa? Karena tumakninah termasuk rukun. Kalau kurang rukun tadi sah salatnya. Atau belum lempeng, belum istiwa, atau belum intisab, udah turun sujud, apalagi lebih parah lagi. Dia udah intisab, dia udah i'tidal, tapi tidak tumakninah saja. Kadang-kadang gitu. Masih apa? Pas turun sami Allah liman hamidah. Belak ini pas turun ini masih apa? Goyang-goyang. Enggak tenang gitu. Kayak ketika saya memang bukan baru artinya Al-Walid Baba tuh melihat ini bukan beda sih cara semayang saya ketika habis itu lagi nih punya anak begitu kalau sholat beda mau banyak tanya bayangkan tadi ya kita udah punya dalil itu kan punya tapi kita bukan kita punya kata dia itu simpul banget mau gimana kayak yang penting lu punya dasarnya dari mana dari kitab apa iya di Hidayah Terakhir ada di Bumil Muqtaj ada di hadis juga ada belum dan gue belum ketemu ada begitu belum ketemu yang ada apaan yang ada di Terakhir ada ya di Bumil Muqtaj ada nah itu ngaji katanya belum sampai babnya pas dibuka capek capek lama dan mau juga tuh udah pas beliau ngaji sampai tuh bab itu bab bacaan gitu pembahasan itu sampai ada pembahasan itu sampai dia udah tuh dipahami diterjemahkan itu akhirnya ada yang begini ngomong ada yang baru ketemu gitu terus kata dia yang ngelakuin itu lu ngeliat siapa aja sebutin atau ya kayak anu gitu ya. Kalau yang ulama internasional timur tengah banyak tapi yang anu misalnya ya Fathul Maut gitu mahami gitu mereka ya katanya itu lagi ngaji begini pas beliau nanya begitu tuh tadi masih ini akhirnya kayaknya enakan begitu kata beliau. Kenapa? Karena tumakninahnya kena gitu kata beliau gitu ya pas sudah itu Allah liman hamidah kena tumaknya ya kata saya bilang mana nah pas dia turun ini kan apa juga kan jarak turun ke sini kan panjang tuh. Nah kalau imamnya cepat bisa diblong udah ikut sujud. Nah,